nama saya Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Milati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Talita Jatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robitul Adwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisara. Identifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di sini dibagi menjadi 4. Pertama ada pengertian, tujuan, pelaksanaan identifikasi, dan terakhir adalah petugas identifikasi. Pengertian. Yang pertama, pengertian secara harfiah dapat diartikan menemukan atau mengenali. Nah, di sini nih seseorang mampu untuk mengetahui apakah anak tersebut mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan perkembangan dibandingkan anak normal. Yang kedua, tujuan secara umum. Tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seseorang mengalami kelainan atau penyimpangan dari psikis, intelektual, sosial, dan emosional anak tersebut. Dua pendapat di sini yaitu Endang Wargisi Ghazali dari tahun 2003 dan Manning tahun 2001, yang dimana mereka berpendapat tentang kalau Endang itu tentang penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus. Satunya adalah kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang keempat ada pelaksanaan identifikasi menurut Munawir Yusuf tahun 2007, Pato JR tahun 2003, Isinuzut JE tahun 2001, dan Haryanto pada tahun 2007. Petugas identifikasi ada 4, yaitu guru kelas, yang kedua guru pembimbing khusus atau guru dabbing, yang ketiga ada orang tua anak, yang keempat ada tenaga profesional terkait. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen. Yang pertama, pengertian asesmen ABK. Asesmen itu berasal dari bahasa Inggris yaitu assessment, yang berarti penilaian suatu keadaan. Dalam bidang ilmu pendidikan anak berkebutuhan khusus, Taylor mengatakan asesmen lebih difokuskan kepada proses pencarian informasi yang relevan dalam membuat keputusan pendidikan yang meliputi sasaran dan tujuan, strategi pembelajaran, dan program penempatan. Kedua, tujuan pelaksanaan asesmen ABK yaitu menyaring kemampuan ABK, mengklasifikasikan atau menempatkan atau menemukan program pendidikan ABK yang sesuai, menentukan arah atau tujuan pendidikan dan kebutuhan ABK, mengembangkan program pendidikan yang diindividualisasikan, menentukan strategi lingkungan belajar dan evaluasi pengajaran. Ketiga, bentuk-bentuk asesmen yaitu formal dan informal, tertulis dan performa, tradisional dan autentik, acuan kriteria atau acuan norma, terstandarisasi, dan asesmen yang dikembangkan oleh guru. Keempat, ruang lingkupnya, yaitu berbagai bidang pelajaran dan keterampilan sosial. 5. Hubungan identifikasi dengan asesmen, yaitu kalau identifikasi itu tujuannya sekadar untuk mengenali gejala-gejala, tidak untuk diagnosis, sedangkan asesmen itu untuk diagnosis. Identifikasi ini dilakukan agar kita dapat mengetahui sedini mungkin program pelayanan yang dilakukan. Keenam, pertimbangan dalam asesmen pada ABK. Nah, anak-anak itu akan diidentifikasi melalui proses identifikasi dan observasi, kemudian akan dilakukan asesmen bagi yang diperlukan melakukan asesmen, kemudian tim ahli akan memutuskan anak itu apakah layak mendapatkan layanan pendidikan khusus atau tidak, kemudian merencanakan pembelajarannya, kemudian tim akan memutuskan apakah akan diberikan layanan pendidikan khusus atau diperlukan suatu modifikasi. Kemudian proses ini akan melakukan penilaian sifat-sifat psikologis, keterampilan akademik, sosial, vokasional, dan keterampilan lainnya. Ketujuh, langkah-langkah penyusunan instrumen asesmen, yaitu menetapkan aspek dan ruang lingkup yang akan diakses, kemudian menyusun kisi-kisi instrumennya, kemudian menyusun instrumen sesuai standar penilaian asesmen, standar kompetensi kelulusan, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang kurikulum fleksibel dan penyusunannya. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan atau arena perlombaan yang dilalui oleh kereta. Istilah ini diadopsi dalam bidang pendidikan, sehingga mengandung pengertian kumpulan mata pelajaran yang ditetapkan sekolah untuk diajarkan kepada subjek didik untuk lulus dan memperoleh ijazah. Sedangkan kurikulum fleksibel memiliki pengertian mengakomodasikan anak dari berbagai latar belakang dan kemampuan. Kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif pada dasarnya sama dengan kurikulum yang digunakan pada sekolah reguler atau sekolah pada umumnya. Namun, kurikulumnya lebih fleksibel atau disesuaikan dengan kebutuhan anak karena memiliki berbagai macam hambatan dan kemampuan yang bervariasi. Penyesuaian kurikulum pada anak berkebutuhan khusus terjadi pada komponen tujuan, proses, isi atau materi, dan penilaian. Modifikasi kurikulum, isi atau materi pada anak berkebutuhan khusus, contohnya adalah yang pertama, ketika pendidik memodifikasi tujuan, maka secara otomatis materi pembelajaran harus dimodifikasi. Yang kedua, tidak semua materi pembelajaran harus dimodifikasi. Yang ketiga, semakin akademik atau abstrak suatu materi pembelajaran, maka semakin harus materi pembelajaran tersebut dimodifikasi. Yang keempat, semakin besar hambatan yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus, maka semakin ekstrim materi pembelajaran tersebut dimodifikasi, begitu pula sebaliknya. Yang kelima, harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dan harus sesuai dengan hasil asesmen. Lalu modifikasi penilaian pada anak berkebutuhan khusus, misalnya pada anak yang mengalami gangguan pendengaran, yang pertama adalah tidak menggunakan atau menghilangkan tes lisan atau tes mendengar. Yang kedua, menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga, lebih menggunakan tes tertulis atau tes kinerja. Saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran individual PPI atau yang juga bisa kita sebut Individualized Educational Program (EIP) adalah rancangan program untuk menemukan program pendidikan yang unik bagi siswa berkebutuhan khusus. PPI dapat berupa program berjangka panjang maupun berjangka pendek. PPI mencakup kurikulum siswa ABK, penempatan siswa tersebut, lembaga-lembaga yang terkait pendidikan siswa tersebut, serta aspek-aspek lainnya yang masih berhubungan dengan pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Langkah-langkah penyusunan PPI ada 4. Yang pertama, menilai kebutuhan anak. Yang kedua, mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang ketiga, merancang metode dan prosedur pembelajaran. Yang keempat, mengevaluasi kemajuan anak. Langkah-langkah program pembelajaran individual, yang pertama adalah referral, yang kedua adalah assessment, yang ketiga adalah identifikasi, yang keempat adalah analysis of service, yang kelima adalah placement, yang keenam adalah instructional decision making, yang ketujuh adalah evaluasi program. Dan PPI yang pertama untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa. Program yang diindividualisasikan akan terarah pada kebutuhan dan sesuai dengan kemampuannya dan memberi arah pembelajaran saat ini. Yang kedua, membantu setiap ABK memiliki program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khas mereka dan mengomunikasikan program tersebut kepada orang tua yang bersangkutan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap anak dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Keempat, meningkatkan komunikasi antar anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Komponen PBI, yang pertama pernyataan yang memuat tingkat capaian pendidikan, yang kedua pernyataan tentang tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, yang ketiga pernyataan tentang pendidikan khusus dan layanan yang relevan, yang keempat pernyataan tentang modifikasi yang dilakukan jika perlu, yang kelima penjelasan tentang perluasan jika ada anak yang tidak berpartisipasi dengan anak-anak yang tidak mengalami kelainan di kelas pendidikan umum, yang keenam waktu pelaksanaan layanan, frekuensi, lokasi, dan lamanya pemberian layanan.
di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran serta laporan pembelajaran yang bermakna. Evaluasi pembelajaran di sini adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Lalu, pembelajaran bermakna dalam perspektif Ausubel merupakan faktor penting yang amat mempengaruhi keberhasilan sebuah pembelajaran. Menurut Ausubel pada tahun 1968, proses pembelajaran yang paling utama adalah melihat bagaimana materi pembelajaran yang disampaikan mewujudkan relevansi antara ide kognitif dengan kenyataan. Adapun cara yang dimaksud Ausubel di sini yaitu dengan menggunakan advanced organizer atau bentuk pembelajaran yang dikelola secara memadai. Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen, dikembangkan berbagai kemungkinan alternatif program layanan, yaitu berupa layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan. Dalam hal ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama di dalam suatu komunitas. Menurut Lerner pada tahun 1998, asesmen penilaian dilakukan pada saat anak belum diberikan pembelajaran atau setelah dari hasil deteksi ditemukan bahwa ia diperkirakan anak yang berkebutuhan khusus. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program berhasil atau tidak. Apabila dalam yang signifikan, maka perlu ditinjau kembali. Dapat dikatakan, evaluasi pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.